Baik, perkenalkan nama saya Andras Aldi. Di sini saya akan menyampaikan 7 sakramen yang ada dalam Gereja Katolik. Yang pertama itu sakramen pembaptisan. Sakramen pembaptis merupakan sakramen yang pertama kali kita terima sebelum sakramen-sakramen yang lain. Pada saat penerimaan sakramen baptis, kita dipercikan air, kemudian dioles minyak, serta diberi kain putih dan lilin bernyala. Semua itu merupakan lambang bahwa kita dibersihkan dari dosa asal dan siap menjadi terang bagi sesama. Dengan menerima sakramen baptis, kita telah diangkat menjadi anak Allah dan digabungkan dengan gereja yang menjadikan kita anggota tubuh Kristus, serta siap diutus untuk berbuat baik kepada semua orang. Yang kedua adalah sakramen Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi dapat mengingatkan kita kepada malam perjamuan terakhir yang diadakan Yesus bersama dengan para muridnya. Pada saat itu Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur, lalu memecah-mecahkannya dan kemudian membagikan roti itu kepada para murid sambil berkata, "Ambillah, makanlah, ini telah tubuhku." Setelah itu ia mengambil cawan, kemudian mengucapkan berkat dan memberikan kepada muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Perkataan dan tindakan Yesus menunjukkan bahwa ia rela mengorbankan diri untuk keselamatan dan kehidupan seluruh umat manusia tanpa kecuali. Yang ketiga adalah sakramen Krisma. Allah Bapa memperkuat jiwa kita lewat sakramen penguatan atau sakramen Krisma. Hal ini dapat dilihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 2-13 yang menceritakan bahwa setelah Yesus Kristus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul. Karena karunia Roh Kudus, inilah para rasul menjadi berani berbicara dan bersaksi di tengah banyak orang. Turunnya Roh Kudus atas para rasul dirayakan pada hari raya Pentakosta. Pada saat itu dibaptis, kita mendapat anugerah Roh Kudus yang mendampingi kita sebagai anak Allah. Dan ketika kita menerima sakramen Krisma, kita dapat mengalami bahwa Roh Kudus yang telah kita terima pada saat pembaptisan dapat berkarya secara khusus dalam diri kita untuk menguatkan dan mendorong kita untuk menjadi semakin kuat dan dewasa dalam beriman. Yang keempat adalah sakramen penguatan dosa atau tobat. Setiap orang pernah berbuat dosa dapat merusak hubungan kita dengan sesama dan Tuhan, sehingga membuat kita merasa tidak senang dan bahagia. Oleh karena itu Allah Bapa menganugerahkan kepada kita sakramen itu tobat atau pengakuan dosa. Di dalam sakramen ini kita mengakukan dosa-dosa kita kepada imam, karena Yesus Kristus sendiri telah memberi kuasa kepada para imamnya untuk melepaskan umatnya dari dosa setelah kebangkitannya. Yohanes bab 20 ayat 22-23. Melalui sakramen tobat kita menerima pengampunan dosa dari Allah Bapa beserta rahmat-Nya yang dapat membantu kita untuk menolak godaan dosa di waktu yang akan datang hingga menjadikan hidup kita lebih damai. 5. Sakramen perkawinan. Dalam perjanjian hidup, manusia sebagian besar orang dipanggil untuk hidup berumah tangga. Nah, melalui sakramen perkawinan, Allah akan memberikan sakramen secara khusus kepada pasangan yang menikah agar dapat menghadapi berbagai macam problem yang akan timbul setelah pernikahan, terutama di dalam mengasuh dan membesarkan anak untuk mendidik menjadi bentuk Kristus yang sejati. Dalam sakramen perkawinan terdapat 3 pihak yang terlibat dalam yakni mempelai pria dan wanita dan Allah Bapa sendiri. Keenam adalah sakramen tabisan atau imaman. Pada saat kita ke gereja dan mengikuti perayaan Ekaristi, maka yang mempersembahkan misa kudus adalah seorang imam. Para imam adalah orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus untuk menjawab panggilan Tuhan tersebut. Maka mereka harus mengikuti pendidikan di sekolah seminari tinggi serta menjalani masa orientasi di pastoral di tengah umat. Setelah menyelesaikan tahapan pendidikan tersebut, maka mereka ditabiskan oleh uskup untuk menjadi seorang imam. Nah,
pada saat kehabisan itulah mereka menerima sakramen imamat dengan mengucapkan janji untuk taat kepada pemimpin gereja, untuk hidup miskin dan selibat untuk tidak menikah. Yang ketujuh, sakramen pengurapan orang sakit. Sebagai seorang beriman, selain berobat ke dokter, kita juga dapat menyerahkan segala persoalan penyakit kita kepada Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan selalu memperhatikan orang sakit dan menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus Kristus membuat orang lumpuh menjadi berjalan, orang buta dapat melihat, dan orang kusta menjadi tahir. Saat ini pergantian para rasul adalah para imam. Jika ada saudara atau umat Katolik yang mengalami sakit berat, hendaknya memberitahukan kepada seorang imam. Ia akan datang untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit, sebagaimana yang tertulis dalam surat Yakobus yang menyatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mendoakan dia serta mengolesi dengan minyak dalam nama Tuhan. Yakobus ayat 5 ayat 14.